Halo Sobat Kilaf, balik lagi di konten Siapa Tau Kilaf, sebuah konten YouTube yang isinya cuma ngebahas barang-barang yang gue temuin di online shop, di e-commerce juga di pasar loak. Dan untuk barang kedua di episode baru ini, gue pengen ngebahas sebuah pemutar musik pemutar musik modern yang berbentuk sangat-sangat portable, yaitu Sony Walkman. Ya, Sony Walkman player ini cukup terkenal sih pada eranya di tahun 2000-an, sekitar tahun 2006 kalau gue nggak salah ingat. Dan satu-satunya pemutar musik yang akhirnya menjadi tren anak muda di tahun 2000-an itu, setelah dia menggantikan Walkman player tape yang masih menggunakan kaset, dan Sony menggunakan waktu itu menggunakan dengan fitur MP3 player ya, dengan digital tentunya, musik-musik yang kalian bisa simpan dari komputer ke dalam device ini. Dan untuk fiturnya masih tidak jauh beda seperti fitur Walkman yang kasetnya, yang zamannya masih pakai kaset itu. Dia masih menggunakan fitur yang namanya, yang sangat terkenal, yaitu bass. Zamannya dulu di Sony itu, kalau kalian pemegang atau owner Sony Ericsson yang seri Walkman, zaman dulu itu ada yang namanya di Sony extra bass. Extra bassnya itu emang bener-bener kerasa banget kalau kalian pakai headset yang support bass, atau yang lebih gampangnya lagi kalau kalian punya headset bawaannya sendiri. Dan untuk Sony yang ini nih, yang bentuknya seperti flash disk, dan ini sempat banyak banget dulu tiruannya, yang seperti mereknya Ixus, terus merek-merek barang Mandarin lah, barang-barang Cina gitu, yang sebenarnya gampang banget kevirusan. Nah, kalau untuk Sony ini cukup untuk keamanan software dia cukup bagus, karena setiap tahunnya waktu itu masih ada update firmware, jadi kalian bisa langsung download firmware-nya, download di softwarenya di website Sony langsung. Dan sampai sekarang Sony pun masih ngeluarin ya, sampai yang seri sekarang tuh yang udah pakai OS Android dengan fitur hi-fi-nya, high fidelity voice-nya itu bener-bener beda banget sih jadi kalau kalian compare sama iPod sama punyanya Sony Walkman ini tuh beda banget, jauh. Tapi sayang banget gue nggak bisa kasih lihat demonya dan tampilan nyalanya seperti apa, karena yang gue punya ini sedang rusak atau sedang trouble sih. Jadi softwarenya sempat rusak gitu, jadi kalau dimasukin ke chargeran atau di charger gitu, dia akan cuma muncul boot error. Dan buat kalian yang punya device ini dan rusak software, sebenarnya agak PR juga sih ngebenerinnya, karena beneran tuh kalian harus pakai, kalau nggak Windows XP, Windows 7, karena software sendiri cuma bisa diinstal di kedua OS itu. Memang cukup rumit sih, cukup tricky sih untuk benerin. Cuma kalau kalian punya nggak ada salahnya coba kalian iseng-iseng benerin dan bisa. Dan untuk harganya pun setelah 18 tahunan atau pas 15 tahunan masih cukup tinggi. Jadi masih ada orang jual, gua nggak salah ingat, itu harganya sekitar 300 ribuan tuh masih ada. Dan 300 ribu itu sebenarnya kalau di zaman dulu itu kalian cuma dapat MP3 player yang cuma 512 MB. Dan yang gue pegang ini Sony Walkman yang ini nih, ini kalau nggak salah ingat gue kapasitasnya, kalau gue nggak salah ingat ya, itu sekitar 1 GB. Dan zaman dulu itu yang namanya kalian kalau mau dapetin MP3 merek-merek KW itu 1 GB itu harus kalian langsung ngeluarin duit sebesar sekitar 300 ribuan. Kalau untuk ini sih dulu harganya cuma 600 ribu apa 500 ribu, dan sekarang harganya pun masih cukup tinggi, yaitu 300 ribu. Jadi untuk hitungan tahun yang sudah 10 tahunan, device ini masih ada harganya gitu. Jadi yang barang-barang Sony itu cukup unik dan cukup hype kala itu, dan menjadi kultur para anak muda pencinta musik waktu era 90-an sampai 2000-an.
Dan saingannya cuma satu dulu, yaitu iPod. Jadi iPod itu terus berkembang hanya untuk ngegeser si ini nih, Sony Walkman ini. Tapi hebatnya sampai sekarang Sony pun gak kegeser-geser dan masih menjadi raja di pemutar musik portable yang kita kenal sampai sekarang ini. Dan Sony masih ngeluarin, dan iPhone sendiri itu ngeluarin iPod mentok kalau gue nggak salah ingat itu sampai yang seri 6. iPod 6 udah paling terakhir, dan Sony sampai sekarang pun masih ngeluarin dan masih ngelanjutin device ini. Karena emang ya Sony basicnya bukan produsen HP sih, jadi emang dia basicnya cuma produsen home appliance atau alat rumah tangga seperti home audio gitu-gitu. Jadi buat Sony untuk nyetop proyekan ini nih, proyekan device MP3 player sih sayang sih buat gue. Dan untuk yang gue pegang ini itu seri yang pertama, generasi pertama, dengan fitur tentunya LCD dengan tampilan monokrom, dan ada juga bisa dia yang namanya ngerekam. Jadi buat para wartawan kala itu kalau ngerekam enak banget, jadi tinggal bawa ini, mic-nya udah di dalam, jadi nggak usah bawa mic tambahan, tinggal pencet dan tinggal ngerekam suara aja. Dengan kapasitas 1 GB itu dulu kalau gua nggak salah ingat bisa sampai nyimpen lagu itu sekitar 30-an 40-an lagu lah, kalau itu belum dikompres ya, masih ukuran aslinya, masih ukuran memori aslinya. Karena zaman dulu tuh agak struggle juga sih, zaman gue kecil itu punya HP mau isi lagu itu harus kompres dulu biar muat ya 10 MB itu harus muat sekitar 10 lagu, itu harus muat zaman dulu tuh. Jadi emang agak struggle, dengan ya terpaksa dengan suaranya yang rusak-rusak yang nggak terlalu bagus kualitasnya. Jadi zaman era 2000-an itu bener-bener yang namanya MP3 player tuh kepake banget. Karena kalau kita mau beli HP yang ada support memory card itu bisa harganya bisa 2 jutaan ke atas lah, dan itu mahal banget. Jadi Sony ngeluarin solusinya yaitu MP3 player ini. Dan kalau gue bilang sih ini masih cukup kuat banget sih. Dan kalau kalian mau lihat tampilan errornya nanti gue kasih tahu. Siapa tahu kalian sendiri ada yang punya device ini tapi punya problem yang sama dengan gue. Nah, cara benerinnya gampang, kalian tinggal download firmware-nya di website Sony sendiri, terus kalian install dan masukin si Sony device-nya ini. Tapi OS komputer yang kalian perlukan adalah Windows XP dan Windows 7. So, jadi sementara ini dulu aja yang bisa gue bahas. Siapa tahu gue bisa benerin, nanti kita akan bikin video part keduanya, dan ini part pertamanya ya. Buat kalian terima kasih yang udah nonton, dan yang udah ngeluangin waktu buat nonton, terima kasih banget. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Oke, ciao dulu.